Waktu gue kecil, gue paling benci, kurang suka untuk baca berita. Gue kurang suka untuk mengikuti hal-hal yang update kekinian. Even dalam preferensi lagu pun, gue kurang menyukai dengerin lagu yang lagi sekarang. Gue suka lebih ke sebutannya downgrade atau enggak, bukan upgrade gitu. Jadi gue sukanya menggali lagu-lagu Queen. Itu favorit gue. Di suatu hari gue dulu pernah punya pacar. Sekarang jadi mantan gue. Dan dulu itu dia selalu up to date. Dia tahu tentang berita-berita. Karena gue ngerasa gue kurang tahu apa yang terjadi pada dunia ini, dan juga gue kepengen bisa connect dengan pacar gue. Makanya gue sok-sokan baca berita gitu. Gue inget banget gue jadiin detik.com sebagai homepage gue. Jadi setiap kali pertama kali buka, gue pertama kali liatnya baca berita gitu. Pada dasarnya tujuan dari gue baca berita itu adalah I'm trying to fit in with her gitu. Fit in dimana gue bisa menggunakan topik yang sering dia bahas, gue jadi connect sama dia. Menurut gue itu sangat hal positif. Tapi di satu hari gue ngerasa I drop it gitu. Gue ngerasa gue balik lagi ke Raven yang sebelumnya, yang dimana gak suka baca berita. She doesn't really bother, nggak jadi masalah juga sebenarnya. Gue cuman ngerasa ada baiknya gue untuk try to fit in gitu ya, mencoba untuk baca berita. Gue juga coba untuk memahami main bola, apa sih serunya bola gitu. Siapa sih yang transfer pemain-pemain ini gitu. Soalnya teman-teman gue, circle gue suka banget sama pembahasan bola tentang MU, Barca dan lain-lainnya. Gue pernah sampai download aplikasi news bola again biar gue fit in doang. Gue yakin pasti kalian bingung ini arahnya kemana, karena gue rasa mengikuti perkembangan zaman itu, menurut gue nggak ada salahnya. Menurut gue itu juga positif, sebagai wawasan luas, sebagai bahan pembicaraan dengan orang lain. Di satu sisi gue pernah beberapa bulan yang lalu actually, terus gue punya temen kantor, sama-sama kerja di kreatif. Gua ngobrol, sebenarnya agak baru kenal juga sama dia. Singkat cerita, kita ngobrol-ngobrol. Dia nanya kayak gini, "Fen, lu tau gak sih zaman sekarang tuh tentang film kayak gini-gini tuh, begini-begini model desainnya gitu?" Gua gak tahu jujur. Makanya gue bilang, "Enggak, gue gak tahu." "Hah? Lu gak tahu? Lu gak tahu dia?" Wajahnya itu bener-bener serius. Even kayaknya offended dengan kalimat gue yang tidak mengetahui dia. Mungkin karena dia well known ya. Sampai hari ini pun gue lupa. Dia bilang, "Fan," dia pasang wajah serius, "lu tuh orang anak desain." Karena emang background gue tuh dulunya motion graphic designer. "Lu tuh anak desain, lu tuh mestinya paham yang kayak gini-ginian. Lu mestinya nonton Vincent Desta biar menambah wawasan lu tentang ini gitu." Di suatu hari gue kayak shit, dia strike me with again being up to date. Di satu sisi gue di situ kesel banget, karena gue ngerasa that's not, gue rasa gue gak harus seperti itu untuk memahami desain. Ya mungkin ada baiknya mengikuti desain-desain masa kini gitu. Namun gue ngerasa that's not the point gitu loh. Gue kepengen jelasin pendapat gue tentang news. Gue ngerasa apa yang terjadi di dunia ini tuh ada banyak banget. Ada banyak yang positif, ada banyak yang negatif. Dan mostly negatif, kita semua tahu itu.
That's why it's news gitu. Kalau misalnya kabarnya baik, kayaknya news juga nggak bakalan report gitu kan ya. Dan di satu sisi otak kita setiap harinya dapat mencangkup, gak semua informasi itu bisa masukin ke dalam otak kita. Ada otak untuk informasi yang seperti ini, seperti itu, tentang keluarga kita, tentang pasangan kita, tentang pekerjaan kita, tentang relasi kita. Belum lagi dengerin news atau enggak scrolling sosial media. Emang ada baiknya gitu ya, gue paham. Namun gue ngerasa di poin dimana news itu hanya menghambat kita gitu loh. Kenapa kita perlu peduli dengan orang lain tentang hal yang sedang terjadi di luar sana? Dan gue dengar kalimat ini dari Iman Gadzhi yang menurut gue made respect gue sama dia. Dia bilang, apa gunanya lu peduli tentang Arab, tentang Qatar, tentang apa yang terjadi di luar sana kalau keluarga lu tuh masih susah? Apa gunanya lu berdebat sama orang tentang Jokowi, tentang politik, tentang ini, itu, tentang perspektif ini, perspektif itu, kalau kita sendiri masih susah? Gue bersyukur dimana gue saat ini, gue ngerasa bersyukur karena gue mau dedikasi waktu gue untuk masa depan gue, only masa depan gue. If only gue ngerasa udah cukup untuk masa depan gue kepengen bisa menolong orang sekitar gue, keluarga gue, pacar gue, temen gue. Kalau udah besar lagi, gue kepengen bantu sekitar gue. Dan baru setelah itu, if only then, gue bakalan membantu orang yang di luar sana. Setelah gue dengar kalimat itu dari Iman Gadzhi, gue ngerasa gue ngerasa it could not be more truth than that gitu. Dimana gue bisa menggunakan waktu gue bukan buat, mungkin awalnya gue buka sosial media untuk baca news, ternyata waktu habis gue buat scroll terus-terusan. Ya mungkin ada info 1-2 yang berguna, tapi di satu sisi gue kepengen lebih baik gue menggunakan waktu gue untuk self improvement gue. Temen gue lebih baik bilang ke gue, kalau lu itu nggak up to date, lu tuh kuper, you can say anything you want about it sehari itu, tapi gue tinggi akan knowledge gue dalam mental health gue, dalam mengurus badan gue, dalam mengurus relationship gue dengan keluarga gue, pasangan gue. Menurut gue value itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada gue harus mikirin Presiden Jokowi bagaimana, harga emas bagaimana, tentang perekonomian ini dengan itu bagaimana. It sounds stupid, yeah, but then gue saat ini berada di posisi dimana gue susah. Gue masih butuh kerja keras gue untuk membantu orang lain, membantu diri gue sendiri. Somehow ini it has nothing to do with both of them gitu ya. Kayak kerja keras, lu masih bisa kok dengerin news sambil bekerja keras. Iya, kadang kita mendengar selebriti ini, selebgram itu, ternyata dia selingkuh ini itu. Kita begitu obses, kita bahkan siap untuk ngeluarin duit berapapun untuk produk-produknya dia, rekomendasiin dia, sponsorshipnya dia gitu. Sedangkan nyokap lu masih bekerja keras buat biayain lu.
nyokap bokap lu masih bingung setiap hari gimana caranya bayar uang sekolah lu, contohnya. It's sad to see my dad in this way, yang dimana bokap gua harus pergi ke Kalimantan waktu itu untuk membiayai keluarga gua. Dan waktu itu mungkin gue nggak nonton news, tapi gue menggunakan waktu gue untuk main game. Dan gue harap kalian bisa merasakan value yang gue rasain di sini. Semangat, I'm rooting for you.